Halo semuanya, balik lagi sama saya Rio Magda. Kali ini kita akan bahas video mengenai Asterion ya. Terlebih tepatnya Asterion 2 Group yang seperti yang kalian lihat di belakang saya ini. Nah, untuk bahasannya apa kali ini, kalian bisa cek terus di video kita kali ini. Dan kalau bisa jangan di skip-skip ya, oke? Nah, buat teman-teman yang udah suka lihat di live IG-nya Asterion sendiri, mungkin udah banyak yang tahu ya fiturnya apa aja. Nah, kali ini saya akan ngebahas fitur-fitur apa aja yang dimiliki sama Asterion. Nah, beberapa pertanyaan udah masuk di kita via Instagram Live. Kita rangkum semuanya. Di video ini kita akan bahas itu semua, oke? Nah, untuk yang pertama, di sini ada yang nanyain sampai saat ini udah berapa grup yang kita produksi. Untuk Asterion sendiri awalnya itu kita produksi 4 grup. Dari 2017 itu kita udah launch untuk publik ya. Jadi orang udah mulai bisa order dari 2017. Nah, setelah itu kita kemarin baru launching yang untuk kedua grup di belakang saya ini, itu di 2022 kemarin, tepatnya di November 2022. Nah, sampai saat ini ya sudah berapa banyak yang sudah diproduksi untuk dua grupnya sendiri. Nah, untuk dua grupnya sendiri yang sudah terinstall itu kira-kira udah sekitar 3 atau 4 sampai video ini kita buat ya. Ada yang di daerah Padang Sidempuan, ada yang di daerah Jogja, nanti ada juga di Bandung, ada di Jogja lagi, ada di Kemayoran, Jakarta gitu, dan ada beberapa lagi. Nah, oke, tapi sampai sekarang perkiraan itu sekitar udah 10 unit yang terjual kayak gitu. Oke. Untuk fiturnya sendiri buat teman-teman mungkin yang udah sering lihat IG live-nya Asterion udah kenal ya sama mesinnya. Yang pasti yang kalian bisa lihat fiturnya itu terdiri dari 2 grup ya. Ada yang semi otomatis sebelah kiri dan ada yang piston manual di sebelah kanan. Nah, ini adalah mesin prototype yang kita launching atau kita perkenalkan ke publik. Tapi saat kita bikin mesinnya sendiri, sekarang kita udah posisinya udah kita balik. Jadi yang di piston manual ada di sebelah kiri dan semi otomatis di sebelah kanan, ya. Nah, itu lebih ke arah ergonomik atau kenyamanan dari sisi pengguna yang meminta memang posisinya itu diputar balik ya, atau di mirror kayak gitu. Nah, untuk mesinnya sendiri semi otomatiknya ini kita menggunakan volumetric. Jadi volumetric itu adalah volume itu isi atau volume, metric itu ukur. Jadi yang diukur mesin itu memberhentikan sesuai dengan volume espresso yang kalian inginin. Jadi contoh misalkan di sini ada single double, kalian bisa setting 4 macam volumetric atau banyaknya espresso yang kalian mau. Bisa misalkan 25 mili atau 25 gram. Nanti ada yang 30 gram, 30 mili, ada lagi yang misalkan 45, ada yang 60. Nah, semua itu terserah dari kalian sendiri, kalian bisa setting. Terus di tombol yang paling pinggir yang nomor 5 itu biasanya kita taruh tombol manual yang gambarnya kayak ombak. Nah, itu manual itu kita waktu kita nyalain kita harus matiin lagi sendiri. Jadi tombol manual ini berfungsi biasanya itu buat kita cari grind size, kita cari yield yang kita mau dulu, baru setelah itu kita bisa masukin input seberapa banyak volume air atau espresso kalian yang kalian ingin. Oke. Nah, tombol berikutnya yang paling luar itu adalah tombol air panas. Nah, air panas ini itu kita gabung, ada 2 di sisi kiri dan di sisi kanan sebelah sana, dan ini dua-duanya terkoneksi. Jadi kalau kalian sebagai barista misalkan kalian nyalakan di sebelah kiri, kalian lalu bergerak ke sebelah kanan dan kalian pengen matiin air panasnya, kalian juga bisa matiin dari sisi sebelah kanan. Oke. Nah, untuk air panasnya sendiri itu sudah kita lengkapin dengan fitur dia anti splash namanya, atau anti muncrat dia bahasa gampangnya. Nah, anti splash ini itu adalah proses pencampuran antara air panas dan air dingin.
Nah, jadi utamanya adalah waktu kita pakai mesinnya bukan cuma tidak muncrat, tapi kita juga bisa setting. Kira-kira saya pengen temperaturnya berapa atau berapa derajat kita pengen air panas ini kita keluarin. Jadi misalkan di sini kita pengen, untuk teh misalkan saya cuma pakai 90 derajat. Nah, otomatis kita bisa mixing ya. Kita bisa campur air dingin lebih banyak dibanding air panasnya. Contohnya seperti itu. Dan air panas yang kita pakai di sini itu udah kita lengkapi dengan sistem timer atau volumetric juga. Jadi waktu kita taruh di sini dan kita pencet air panasnya, dia akan keluarin jumlah air panas yang selalu sama. Baik itu di kiri dan di kanan sama. Oke, volumenya atau jumlahnya sama. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih mengenai ini mesinnya digital atau analog. Nah, oke. Nah, mesinnya ini termasuk mesin yang digital ya. Dalam artian digital itu adalah dari seluruh mesinnya ini kita menggunakan pengaturan temperaturnya itu diatur secara digital. Nah, bisa dilihatnya di mana? Bisa dilihatnya itu kalian bisa cek di sini ada layar yang menandakan temperatur atau suhu boiler atau suhu steamnya itu dia menunjukkan angka, misalkan contoh di sini 122 derajat Celcius. Nah, itu adalah suhu boiler untuk steam. Nah, kalau suhu untuk ekstrak kiri kanan, karena mesin ini juga udah menggunakan multi boiler, otomatis suhu kiri dan kanan untuk semi otomatis dan pistonnya juga bisa diatur. Ya, untuk misalkan kita pengen ekstrak semi otomatiknya pakai 92 derajat atau piston manualnya pakai suhu yang 95 derajat gitu misalkan. Bisa nggak Mas? Bisa. Nah, gimana cara ngaturnya? Nah, kalau dari kalian mungkin kalian bisa lihat di bawah sini nih ada kayak nyala-nyala warna merah ya. Nah, ini juga ada PID namanya. PID itulah yang mengatur temperaturnya itu secara digital. Nah, di bagian sebelah sini kita lengkapin 2 PID masing-masing. Nah, yang sebelah kiri bisa ngatur temperatur boiler untuk brewing yang semi otomatis. Yang sebelah kanan kita mengatur boiler suhu brewing yang piston manual. Oke, seperti itu. Jadi mesin ini termasuk mesin yang lebih banyak penggunaannya digital. Nah, apa bedanya dengan yang analog? Nah, analog itu biasanya mesinnya masih menggunakan namanya itu pressure start atau pressure switch gitu. Nah, pressure switch sendiri waktu kita mesinnya masih menggunakan pressure switch, otomatis biasanya itu mesin itu dia nggak bisa ngatur temperatur. Jadi dia bekerjanya itu berdasarkan perbedaan tekanan. Namanya pressure switch. Nah, dia switchnya itu atau on off-nya dari sistem pemanas di mesinnya sendiri menggunakan perbedaan tekanan. Saat tekanannya turun, dia akan nyalain pemanasnya. Saat tekanannya mencapai, dia akan matikan pemanasnya. Nah, itu mesin lebih ke analog. Oke. Berikutnya, nah ada yang nanya lagi apa nih keunggulannya dari Asterion 2 Group ini? Pertama dari penampilan. Ya kan, penampilannya berbeda dari mesin-mesin yang biasanya kalian lihat di pasaran. Dan bukan cuma penampilan, tapi secara keseluruhan kalian ini mendapatkan 2 fitur mesin secara sekaligus. Misalkan kalian biasanya tuh hanya ketemu semi otomatis doang, terus biasanya ketemu hanya piston manual doang. Nah, di mesin ini kalian bisa dua-duanya. Terus Mas Rio, apa sih keunggulannya dengan kita beda metode ekstraksi seperti ini? Nah, itu beda ya. Jadi kalau buat kalian yang seneng ngulik atau seneng nyari rasa kopi yang paling enak, otomatis kalian bisa pakai 2 sistem ini untuk mencari rasa kopi yang terbaik menurut versi kopi kalian masing-masing. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya ada lagi nih yang nanya apa aja yang udah dikembangkan dari Asterion pertama yang 4 grup sampai saat ini ya. Nah, untuk kalian mungkin kalau lihat penampilannya nggak akan jauh berbeda ya. Kelihatannya mirip-mirip aja nih gitu. Tetapi secara fungsi atau secara teknologi di bagian dalamnya ini mesin yang berbeda ya. Jadi untuk yang versi 4 grup yang dari awal kita launching 2017 sampai hari ini itu kita masih menggunakan multi boiler, tetapi boilernya itu untuk ekstrak di piston manualnya tidak bisa diatur suhunya. Jadi suhu ekstraknya kira-kira rata-rata di 92 ya.
Tetapi di versi yang 2 grup ini kita mengembangkan versi berikutnya. Kalau saya sebut ini adalah versi 02. Nah, apa sih bedanya? Nah, di sini semuanya ini sudah multi boiler. Jadi walaupun kalian nanti kalau misalkan kita ada rencana mau bikin yang 2 semi automatic atau 2 piston, semuanya sama di versi 02 dan semuanya bisa diatur suhu brewingnya di sebelah kiri berbeda dengan suhu sebelah kanan. Tetapi di saat yang 4 grup itu kita masih suhu piston di bagian tengahnya itu sama antara piston kiri dan piston kanan, dia suhu brewingnya rata-rata di 92 sama. Oke. Nah, berikutnya ada lagi yang nanya mengenai material apa aja sih yang kita gunakan di dalam mesinnya ataupun di bagian luar dari mesinnya sendiri ya. Oke. Nah, saya jelasin satu-satu. Untuk materialnya sendiri, kalau di bagian atas kita mulai dari paling atas, ini adalah tray glass tray ini kita pakai kaca tempered glass. Terus untuk bagian handle steam, handle piston, berserta juga handle portafilter, itu kita pakai kayu Indonesia nomor 2 termahal, yaitu kayu Sonokeling atau orang bilang itu rosewood ya, Javanese rosewood. Nah, tipe kayunya sendiri dia boleh dibilang kayu yang cukup berat gitu ya dan tahan air. Nah, berikutnya untuk bagian bodi sendiri, material bodi yang kita pakai saat ini kita pakai ada beberapa macam ya. Ada yang mild steel, kita sebutnya mild steel, mild carbon steel. Nah, ada juga yang cast iron. Balik lagi tergantung dari peletakannya ada di mana, ya. Terus untuk bagian group head sendiri, ini material yang kita gunakan adalah brass atau kuningan. Dia dilapis atau di coating dengan chrome plating ya. Nah, chrome plating ini aman untuk makanan dan untuk secara penampilan juga baik gitu ya. Untuk kalian waktu menyimpan panas, si brass atau kuningan ini dia punya kemampuan baik dalam menyimpan panas. Oke. Untuk steam wand-nya sendiri, steam wand-nya ini menggunakan bahan stainless, full stainless, dan panjangnya ini itu 22 cm. Jadi kalau kalian suka pakai atau cafe kalian itu rame banget, kalian pakai jack yang dengan volume besar, contoh misalkan 600, 1000 sampai 1500, itu steam wand atau steam batang steam arm ini mengakomodir untuk jumlah yang besar itu. Nah, untuk tray-nya sendiri kita pakai full stainless, terus bagian tatakan tray-nya ini kita menggunakan wire tray ya. Jadi wire tray stainless ini enaknya waktu kalian ada jatuh liquid ke dalam sini, dia nggak meninggalkan bekas yang banyak di bagian sisi atas, jadi sangat gampang untuk dibersihkan kayak gitu. Selebihnya kurang lebih itu, bagian belakang ada kacanya juga, jadi waktu kalian taruh mesinnya itu menghadap ke customer, otomatis akan lebih menarik karena kelihatan bagian dalamnya. Steam boiler yang kita pakai untuk mesin 2 grup ini kita menggunakan bahan stainless steel 304 ya, jadi udah aman banget. Terus untuk group headnya sendiri kita menggunakan bahan copper. Nah, kenapa pemilihan copper berbeda dengan steam boiler yang di belakang? Itu sesuai sama R&D kita, bagian copper boiler ini untuk group head ini memiliki tekanan yang jauh lebih besar. Misalkan saat kita pakai stainless di belakang itu hanya tekanannya maksimal misalkan 1,2 sampai 1,3 bar untuk steam. Sedangkan untuk bagian group head ini dia harus mampu menahan sampai sekitar 20-an sampai 30 bar. Sedangkan yang kita pakai di dalam sini itu hampir sekitar 12 bar ya. Nah, pompanya sendiri bekerja di 9 bar. Untuk ekstrak otomatis nanti saat terjadi percampuran suhu, kenaikan suhu dan segala macam, dia akan ekspansi, dia mampu menahan sampai lebih dari 20 bar. Maka bahan yang kita rasa terbaik untuk coffee boiler ini kita pakai menggunakan bahan copper atau tembaga. Nah, sementara ini buat kita sampai di sini dulu. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh submit di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Ini warnanya udah coklat tapi aromanya itu dia masih aman buat kamu. Nih, coba petik langsung biji kopi langsung dari kebun kopi. Ini kita coba ya. Jeng jeng. Oke. Akhirnya udah. Lo pakai yang tadi aja? Iya.